Selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Hari ini nampaknya kalian sedang semangat ya. Tidak sekali, Pak. Semua sudah siap untuk tugas hari ini? Siap. Baik, sebelum kita mulai, adakah yang mau memimpin doa terlebih dulu? Novi, Pak. Oh baik, silakan Novita. Baik, terima kasih Novita. Jadi hari ini kita mulai dengan ilustrasi terlebih dahulu. Jadi teman-teman, ada lihat perbedaan antara ketiga gambar ini? Iya, Pak. Kira-kira apa perbedaannya? Jumlah barangnya. Iya. Ya silakan Novita. Itu perbedaannya, setiap tahun itu harga barang itu mengalami kenaikan. Di gambar 2007 itu jumlahnya misalnya itu harga 50 tapi kita mendapatkan 3 meja Pak. Tapi pada 2013 uang 50.000 itu hanya mendapatkan 2 mie saja. Nah sedangkan pada tahun 2017 kita mendapatkan uang 50.000 itu hanya mendapatkan 1 mie. Jadi itu dampak dari inflasi Bapak. Betul sekali Novita. Ini adalah salah satu dampak dari yang namanya inflasi. Nah, inflasi itu tidak hanya terjadi pada keuangan saja, tapi juga dapat terjadi pada harga suatu barang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita bisa melihat berita terlebih dahulu. Membuat harga kebutuhan pokok meroket tajam. Sejumlah komoditas bahkan naik hingga 4 kali lipat. Sementara di daerah lain harga cabai mulai berangsur normal. Di kota saja harga sayuran naik drastis akibat pasokan terputus. Harga bawang merah naik dari 38.000 menjadi 100.000 per kilogram. Cabai merah melonjak dari 50.000 menjadi 220.000 per kilogram. Telur juga naik dari 48.000 menjadi 130.000 per papan. Sedangkan harga beras, gula, minyak, dan ikan masih stabil. Sementara itu di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, harga cabai yang sempat menyentuh 150 hingga 200.000 per kilogram kini turun menjadi 85.000 per kilogram. Penurunan terjadi setelah pasokan dari petani kembali masuk ke pasar. Itu cost plus inflation, yang dimana ketika terjadi suatu bencana di suatu daerah, maka akan menyebabkan yang namanya kenaikan harga. Jadi di saat pasokan barang seperti beras, minyak, sayur dan lain-lain itu meningkat karena distribusi ke daerah terjadi bencana tersebut sangat sulit dicapai dan juga sangat memerlukan banyak waktu. Jadi itu yang dinamakan oleh shock push inflation atau cost push inflation. Nah selanjutnya kita akan lanjut ke berita selanjutnya. Imam harga Boleh, 23. Baik, ini salah satu kenaikan harga di kota Jayapura di Papua. sejumlah bahan pokok di kota Jayapura, Papua mengalami kenaikan yang cukup tajam, terutama di pasar otonom dan pasar Iutefa. Meski sama-sama naik, perbedaan harga antara dua pasar ini cukup terasa bagi pedagang dan juga pembeli. Amir, seorang pedagang di pasar otonom, mengungkapkan kenaikan ini disebabkan biaya distribusi tinggi dari luar Papua, terutama dari Surabaya, dan juga menipisnya pasokan lokal. Informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan wartawan Tribun Papua, rekan Yud. Nah, berikut salah satu cuplikan singkat inflasi yang terjadi di kota Jayapura. Nah, inflasi ini dinamakan inflasi struktural, yang dimana ketika permintaan harga naik, tapi pasokan atau pembuatan lokal itu terbatas, jadi harus mengimpor dari daerah lain. Nah, daerah lain ke kota Jayapura ini memerlukan yang namanya
biaya distribusi yang sangat tinggi karena jaraknya yang cukup jauh. Jadi itu yang dinamakan inflasi struktural. Jadi apa teman-teman sudah paham perbedaan antara keduanya? Mungkin kita akan langsung lanjut ke materi selanjutnya. Pengertian inflasi, penyebabnya, dampaknya, dan juga cara mengendalikannya. Yang pertama itu pengertian dari inflasi. Nah, secara umum inflasi itu adalah sebuah kenaikan harga barang serta jasa secara terus-menerus sehingga mengurangi yang namanya daya beli uang maupun mengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, dalam perspektif ekonomi berbeda. Inflasi itu mencerminkan yang namanya kenaikan umum harga barang dan jasa dan menurunkan daya beli uang serta menggambarkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Perbedaan antara inflasi dan deflasi adalah kenaikan umum harga barang atau jasa, sedangkan deflasi adalah penurunan harga secara umum, secara signifikan, yang menyebabkan penurunan harga daya beli masyarakat di pelambatan ekonomi. Nah, jenis inflasi itu ada 3 seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi tarikan permintaan terjadi saat permintaan harga barang dan jasa melebihi penawaran dan menyebabkan harga barang naik karena kelebihan daya beli dalam perekonomian. Yang kedua yaitu inflasi dorongan biaya atau cost push inflation yang sudah saya jelaskan di berita mengenai Sumatera tadi. Ini terjadi ketika kenaikan biaya produksi seperti upah dan harga barang baku memicu harga barang naik sehingga menekan daya beli masyarakat. Inflasi gabungan adalah kombinasi antara inflasi permintaan dan biaya yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa serta secara menyeluruh akibat tekanan permintaan dan peningkatan biaya produksi. Selanjutnya itu penyebab dan faktor yang mempengaruhi inflasi. Nah, penyebab inflasi sendiri dapat kita lihat di sini yaitu kenaikan permintaan barang dan jasa. Kedua, kenaikan biaya produksi. Dan yang ketiga, kebijakan moneter dan fiskal. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi inflasi sendiri yaitu yang pertama ada fluktuasi harga komoditas dunia, nilai tukar mata uang. Dan yang ketiga, kondisi politik dan ekonomi global. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Dewa. Silakan. Baik, terima kasih Pak Luis. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui dampak inflasi terhadap perekonomian di konteks di Indonesia. Di sini ada positif dan pasti ada yang negatif juga. Lalu kita akan membahas tentang positifnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu inflasi yang terkendali dapat mendorong investasi dan konsumsi, meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Yang kedua, mempercepat perputaran uang. Jadi inflasi dapat mempercepat perputaran uang karena mendorong konsumen dan pelaku usaha untuk segera membeli dan berinvestasi sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi secara lebih dinamis. Jadi lalu kita akan membahas tentang dampak negatif dari inflasi ini. Yaitu ada 3. Yaitu yang pertama menurunnya daya beli masyarakat. Jadi inflasi menyebabkan harga barang meningkat sehingga daya beli masyarakat menurun karena pada dasarnya pendapat uang yang dimiliki tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Lalu yang kedua, ketidakstabilan harga dan pasar. Dalam konteks ini, inflasi menyebabkan ketidakstabilan harga yang mengganggu perencanaan bisnis dan investasi, menimbulkan ketidakpastian pasar serta menurunkan kepercayaan konsumen dan pelaku usaha. Lalu yang ketiga yang terakhir, timbangan sosial dan ekonomi. Inflasi memperburuk
ketimpangan sosial dan ekonomi karena menurunkan daya beli kelompok berpendapat rendah, sementara kelompok kaya bisa melindungi asetnya dari dampak inflasi. Jadi sebenarnya kami menyebutkan hanya faktor umum saja, sebenarnya masih banyak faktor positif. Lalu yang keempat yaitu pengendalian dan penanganan inflasi. Itu ada dua, yaitu dengan kebijakan moneter, yaitu yang pertama mengatur suku bunga, itu mengatur suku bunga oleh bank sentral mempengaruhi konsumsi dan investasi. Lalu yang kedua pengendalian jumlah uang yang beredar. Jadi pengendalian jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual obligasi dan sebagainya. Lalu juga bisa dengan kebijakan fiskal. Yang pertama pengelolaan anggaran negara. Jadi pengelolaan anggaran negara yang efektif melalui kebijakan fiskal dapat menekan inflasi dengan mengatur belanja pemerintah dan penerimaan negara untuk menjaga stabilitas harga. Lalu yang selanjutnya pajak dan subsidi. Jadi peningkatan pajak dapat mengurangi konsumsi yang berlebihan, sementara subsidi diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Kedua kebijakan ini berperan dalam pengendalian inflasi fiskal. Lalu peran pemerintah dan Bank Indonesia. Jadi yang pertama yaitu strategi pengendalian inflasi jangka panjang. Itu pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama melalui kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah dan Bank Indonesia aktif melakukan education dan sosialisasi agar masyarakat memahami penyebab inflasi. Sekian dari pemaparan materi, kami akan melanjutkan dengan diskusi. Teman, di sini sudah ada 5 pertanyaan. Silakan membuat kelompok masing-masing 2 orang. Karena di sini ada 10, jadi 5 kelompok. Kelompok yang ketiga itu mencari berita mengenai kenaikan harga pasca banjir di Sumatera dan kenaikan harga tinggi di Papua. Dari kelompok 1 sampai 3 itu dari Sumatera, Papua itu dari kelompok 4 sampai 5. Silakan berkelompok bebas. Kelompok 1 dan 3-nya kelompok saya, kelompok Ramai sama kelompok Ali. Ya. Berarti untuk 4-5-nya kelompoknya ini sama ini. Ya. Diam dulu. Cepat su. Itu kami rasakan itu. Aku aja yang videoin. Sudah amat. Jadi menurut aku tuh kayak gini nggak sih? Aku nggak ngerti deh sama gini. Jadi gini Mulia, seperti Pak ini gimana? Oh, I see. Oh, ya. Oke. Oh, baik teman-teman, nampaknya teman-teman sudah mengisi seluruhnya. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, sekiranya ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini, kesimpulan dari pembelajaran hari ini atau kesan-kesannya, Terkait materi apa ya? bebas. Ya. Sadar kesan saya terkait dengan pembelajaran materi itu sangat efektif dan juga efisien karena Bapak menggunakan berbagai metode sehingga kami sangat memahami materi yang diberikan terkait dengan inflasi ya Pak. Lalu terkait dengan materinya, setelah Bapak tadi menampilkan gambar itu, kami semakin memahami bahwa angka 50.000 sekarang itu mungkin
di masa yang akan datang 50.000 itu tidak akan ternilai lagi. Mungkin seperti Baik, itu. terima kasih atas pendapat kreator kita. Mungkin sekian pelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman lebih semangat ke depannya. Mungkin sekian. Terima kasih. Itu